Pemirsa, warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan digegerkan dengan penemuan jenazah 3 orang yang masih punya hubungan satu keluarga. Ketiganya ditemukan tewas tertimbun ratusan lusin pakaian di sebuah gudang tempat mereka bekerja. Inilah kondisi jenazah ketiga orang yang masih dalam satu keluarga saat ditemukan warga di gudang tempat mereka bekerja. Ketiganya ditemukan tewas tertimbun ratusan lusin pakaian. Ketiganya lantas dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Kecurigaan warga bermula saat gudang yang juga menjadi toko pakaian tidak beroperasi selama 2 hari. Saat diperiksa, ditemukanlah ketiga jenazah di antara timbunan lusinan pakaian. Tiba-tiba aja saya mau ke toko, terus saya mau ke toko, tiba-tiba saya dengar dari teman-teman almarhum kita yang ikut sama pekerja. 2 hari nggak ada terlihat? 2 hari, Nggak ada kabar ya? nggak ada kabarnya. Akhirnya? Lagi, udah anaknya udah naik ke atas, Cek ke juga. atas yang ini juga Nggak ada respon juga. Nggak ada respon juga, jadinya ya salah satunya kita bongkar lah. Diduga ketiganya telah tewas lebih dari 1 hari. Polisi telah menggelar olah TKP dan mendalami kasus ini. Pada saat ditemukan, kondisi memang sudah tidak bernyawa. Nah, saat ini tim sedang olah TKP. Tim ini terdiri dari Polsek, identifikasi Polresta Banjarmasin, lalu tim gabungan di sini sedang melakukan olah TKP, di mana kita identifikasi penyebab kematian tersebut. Hingga kini kasus kematian ketiga orang ini ditangani Polresta Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Razia tempat hiburan malam terus dilakukan untuk memastikan masyarakat dan pelaku usaha patuh terhadap aturan PPKM level 3 karena masih ditemukan klub malam yang nekat beroperasi hingga larut malam. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggelar operasi penegakan protokol kesehatan terhadap tempat hiburan malam. Sebuah klub malam bernama Hollywood yang terletak di Kelapa Gading, Jakarta Utara, kedapatan mengoperasikan 9 ruangan karaoke hingga larut malam. Awalnya, pemilik klub malam sempat menolak tempat usahanya disegel dengan dalih memiliki izin usaha sebagai restoran. Polisi pun dengan cepat membubarkan pengunjung dan mengamankan puluhan botol miras. Upaya mengelabui petugas juga dilakukan oleh sebuah tempat pijat dan karaoke di kawasan BSD Tangerang, Banten. Pemilik usaha memberi tanda bahwa lokasi sedang dalam perbaikan. Namun saat digerebek, ditemukan belasan pengunjung yang masih nongkrong hingga larut malam. Petugas langsung melakukan tes urin di tempat. Ini juga ada tempat pijit dan tempat karaoke. Ya, kita amankan tadi ada 1 room yang masih aktif dan dia bukan pengunjung hotel. Ya, kita polis lain. Karena tidak dibenarkan karaoke buka pada level 3. Kedua tempat hiburan malam ini disegel dan akan diproses secara hukum karena tempat karaoke belum diizinkan beroperasi pada masa PPKM level 3. Dari Jakarta dan Tangerang, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Melewati batas jam malam masa PPKM, rombongan emak-emak bersama bocah yang asik naik odong-odong dibubarkan petugas. Sejumlah pedagang kaki lima pun ikut dibubarkan. Sejumlah emak-emak yang menemani anak mereka menikmati odong-odong di kawasan Monas, Jakarta Pusat langsung dibubarkan petugas Satpol PP. Meski para penumpang memakai masker, aktivitas odong-odong ini dinilai melewati batas jam malam di masa PPKM level 3 hingga diminta segera mengantar pulang para penumpangnya. Sejumlah pedagang kaki lima di sepanjang jalan kawasan Gambir pun tidak luput dari razia petugas. Kami akan tetap melakukan pengawasan terhadap kerumunan seperti di titik-titik rawan di daerah Monas sekitarnya, di sepanjang bundaran HI Sudirman Tamrin dan titik-titik lain yang sering dibuat jadi tempat tongkrongan anak-anak. Razia juga dilanjutkan ke sejumlah kafe di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, namun petugas tidak menemukan pelanggaran apapun. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Petugas kembali memberlakukan ganjil genap bagi kendaraan yang akan memasuki kota Bandung, Jawa Barat. Meski sudah 2 pekan diberlakukan, masih banyak wisatawan yang tidak mengetahui aturan lalu lintas ini. Antisipasi lonjakan wisatawan yang akan memasuki kota Bandung, petugas kembali menerapkan sistem ganjil genap di pintu masuk kota Kembang Bandung. Pemberlakuan ganjil genap dimulai dari pintu keluar tol Paster. Hasilnya puluhan kendaraan dari luar kota diputar-balikan karena tidak memenuhi syarat untuk bisa masuk ke kota Bandung. Meski sudah 2 pekan berjalan, masih banyak wisatawan yang tidak mengetahui terkait pemberlakuan kebijakan ganjil genap memasuki kota Bandung. Memang saya sebenarnya belum tahu bahwa kalau hari Sabtu itu ada ganjil genap di Bandung. Makanya tadi pas begitu keluar, suruh balik lagi karena saya harus ke kerja ya. Jadi saya turun, nanti ada tim yang mobil yang genap mau jemput saya sih Pak. Gitu sih Pak. Saya juga kaget juga sih. Berarti belum tahu bahwa di Bandung itu ada ganjil genap gitu? Iya, belum tahu saya. Kalau ganjil genap kalau hari biasa mungkin lah, karena ini kan weekend ya. Lokasi wisata di Puncak Bogor masih menjadi pilihan wisatawan mengisi akhir pekan. Guna mengurangi padatan lalu lintas, regulasi ganjil genap masih diberlakukan pada sejumlah titik sebelum lokasi wisata. Lalu lintas menuju Puncak Bogor pada siang ini terpantau padat merayap. Intensitas kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 yang melaju dari arah gerbang tol Ciawi menuju Puncak Bogor. Kepadatan juga terjadi di depan pintu masuk menuju salah satu destinasi wisata, rekreasi, dan edukasi Cimory Dairyland. Lalu bagaimana situasi terkini di kawasan wisata Puncak? Kita bergabung dengan rekan Camar Haenda di kawasan wisata Cipayung Girang, Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Camar, bagaimana antusiasme warga untuk berwisata ke arah Puncak? Ya, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Hari ini adalah pekan kedua penerapan regulasi ganjil genap di PPKM level 3 di wilayah Puncak Bogor. Dan berdasarkan pemantauan kami dari pagi hingga dengan siang hari ini, geliat masyarakat untuk berwisata ini sudah cukup terlihat. Dapat dilihat di belakang saya Wilson dan juga pemirsa, ini adalah antrian kendaraan yang memang cukup tinggi dikarenakan memang hari ini adalah weekend. Masyarakat banyak yang memanfaatkan untuk menuju ke berbagai destinasi di wilayah Puncak, dan salah satunya ini adalah di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di depan pintu masuk Cimory Dairyland, di mana wisata edukatif dan juga rekreatif. Meskipun saat ini regulasi menyebutkan bahwasanya yang diperbolehkan untuk berwisata hanyalah maksimal 25% saja untuk jumlah pengunjung, namun dapat dilihat ini masyarakat masih banyak yang datang untuk berwisata begitu. Dan siang hari ini memang terpantau padat dikarenakan petugas masih memperlakukan sistem 2 arah, di mana biasanya nantinya pada siang hari apabila terjadi penumpukan kendaraan di wilayah Puncak, maka akan dilakukan sistem one way, di mana untuk arah dari Jakarta menuju ke Puncak ini akan ditutup. Dapat kami informasikan pula bahwasanya terdapat 8 titik saat ini yang diberlakukan sistem ganjil genap dan juga dilakukan pemeriksaan. Tadi Wilson dan juga pemirsa, kami sempat melakukan pemantauan yakni di Simpang Gadok, di mana petugas sendiri ini lebih menekankan kepada pemeriksaan STNK dikarenakan apabila dibandingkan dengan evaluasi pada minggu lalu, banyaknya masyarakat yang melakukan kecurangan begitu dengan menggunakan plat nomor bodong. Dan tentunya diimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan regulasi ganjil genap ini dan pastikan kendaraan Anda sesuai dengan tanggal yang berlaku hari ini, yakni tanggal ganjil. Demikian Wilson, kembali ke studio. Terima kasih Camar Haenda atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kapal wisata di Labuan Bajo terbakar. 21 wisatawan berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Selengkapnya usai jeda.